Welcome to kelas matematika. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu materi TIU, yaitu perbandingan, khususnya perbandingan sinilai dan berbalik nilai. Adapun soal-soal yang kita bahas kali ini ada 5 soal. Berikut untuk soal yang pertama, soal yang kedua, soal yang ketiga, soal yang keempat, dan soal yang kelima. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Namun sebelum kita membahas soal 1, saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu terkait bagaimana cara kita dalam mengerjakan soal-soal perbandingan, khususnya perbandingan sinilai dan berbalik nilai. Tentu untuk membahas soal perbandingan sinilai maupun berbalik nilai, teman-teman harus tahu dulu konsep dari perbandingan sinilai, dimana untuk perbandingan sinilai ini misalkan A bertambah menyebabkan B bertambah ya, maka B juga ikut bertambah. Jika A berkurang, maka B berkurang. Adapun berbalik nilai, A bertambah, maka B berkurang. Atau sebaliknya, yaitu jika A berkurang menyebabkan B bertambah. Oke, itu terkait konsepnya. Nah, sekarang kita cek dulu untuk soal yang pertama. Sebuah kolam renang yang berada di arena olahraga dapat dikuras dalam waktu 3 jam melalui 6 saluran pembuangan. Jadi 3 jam melalui 6 saluran. Jika 2 saluran tidak berfungsi sehingga tidak bisa digunakan, maka yang ditanya waktu yang dibutuhkan. Nah, di sini kita punya waktu 3,5 jam untuk 6 saluran. Kalau 2 tidak berfungsi, berarti yang tadinya 6 saluran menjadi 4 saluran. Maka tentu waktu yang dibutuhkan semakin lama. Jadi saluran berkurang, maka waktu yang dibutuhkan semakin lama. Artinya bahwa perbandingan ini merupakan perbandingan berbalik nilai, di mana jika A berkurang maka menyebabkan A bertambah atau waktunya semakin bertambah. Gitu ya teman-teman. Maka soal yang pertama ini adalah soal berbalik nilai. Oke, sekarang kita cek soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, teman-teman bisa lihat suatu perusahaan konveksi mempekerjakan 80 orang pekerja, dapat membuat 20 jahitan dalam waktu 24 jam. Jadi 20 jahitan dalam waktu 24 jam. Berapa jahitan yang dapat dihasilkan dalam waktu 18 jam? Dengan jumlah pekerja 80 orang tersebut. Jadi teman-teman lihat, ini pekerjanya sama ya, 80 orang. Tapi kalau 20 jahitan memerlukan 24 jam. Bagaimana kalau 18 jam? Tentu jahitan yang dibuat itu berkurang juga ya. Yang tadinya 20 berkurang di bawah 20. Nah, hal ini berarti konsepnya masuk perbandingan apa? Konsepnya tentu masuk dalam perbandingan senilai, karena yang satu berkurang maka menyebabkan yang satunya juga lagi ikut berkurang. Maka konsep yang akan kita gunakan dalam soal kedua adalah perbandingan senilai. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga teman-teman. Nah, soal yang ketiga ini teman-teman bisa lihat, untuk membuat 12 cangkir kopi yang enak, seorang barista memerlukan biji kopi sebanyak 144 gram. Jadi 12 cangkir 144 gram. Bagaimana jika dia akan membuat 30 cangkir? Berarti berapa banyak biji kopi yang diperlukan? Nah, lihat, kalau 12 cangkir kopi membutuhkan 144 gram. Berarti kalau 30 cangkir kopi berarti membutuhkan lebih dari 144 gram. Oleh karena itu, perbandingan yang kita gunakan di sini adalah perbandingan senilai. Itu ya teman-teman.
Oke, itu untuk soal yang ketiga. Sekarang kita coba cek lagi soal yang keempat. Hari libur, Bimo berkendara dari rumahnya menuju pegunungan. Ia berangkat dari rumah pukul 5.30 WITA dengan kecepatan yaitu 40 km per jam, sehingga untuk sampai ke pegunungan memerlukan waktu 6 jam. Saat ini Bimo meningkatkan kecepatannya menjadi 60 km per jam. Bimo akan tiba di pegunungan pada pukul, nah teman-teman bisa lihat 40 km per jam dia memerlukan waktu 6 jam. Kalau dia meningkatkan kecepatannya menjadi 60 km per jam, artinya lebih cepat dari sebelumnya, berarti waktu yang diperlukan lebih apa? Lebih cepat, gitu ya. Waktu diperlukan lebih cepat. Oleh karena itu, satu berkurang menyebabkan satu bertambah, atau satu bertambah kecepatannya bertambah menyebabkan waktu yang dibutuhkan berkurang. Oleh karena itu, konsep yang kita gunakan adalah perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Nah, ini untuk soal yang keempat. Sekarang kita coba cek soal yang kelima. Oke, kita coba baca soal lagi. Seorang penjahit menerima pesanan baju untuk 280 anak panti asuhan yang jika dikerjakan sendiri dibutuhkan waktu 42 hari. Ingat, sendiri berarti satu orang membutuhkan waktu 42 hari. Berapa karyawan yang perlu dipekerjakan untuk menyelesaikan pesanan dalam waktu 2 minggu? Berarti kita memerlukan tambahan karyawan ya, kalau waktunya lebih cepat dari sebelumnya, begitu ya teman-teman. Ini artinya apa? Kita menyebabkan satu bertambahnya karyawan berarti waktu yang dibutuhkan lebih cepat atau lebih berkurang. Artinya perbandingan yang kita gunakan adalah perbandingan berbalik nilai. Oke. Kalau kita sudah tahu, kita sudah bisa menentukan konsep apa yang kita gunakan, maka untuk mengerjakan soalnya lebih mudah. Baik, oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Tadi kita sudah tahu bahwa untuk soal yang pertama ini konsep yang kita gunakan adalah konsep perbandingan berbalik nilai, begitu ya teman-teman. Maka di sini kita bisa langsung mengerjakan. Misalkan di sini ada waktu, kemudian ada saluran, jumlah saluran. Jadi waktu untuk 3,5 jam membutuhkan 6 saluran ya. Maka kalau 4 saluran berarti waktunya berapa? Nah, tips dari saya untuk mengerjakan soal berbalik nilai, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk berbalik nilai, jadi kita bisa langsung menentukan X sama dengan 3,5 kali 6 per 4. Jadi ini langsung dikalikan, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya berarti X sama dengan ini kita bagi, berarti 3 sisa 2 berarti 10,5 dibagi 2 berarti X sama dengan 5,25. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menguras kolom tersebut adalah 5,25 jam, gitu ya. Sini coba saya jelaskan terlebih dahulu. Misalkan ada seperti ini. Nah, kalau berbalik nilai berarti X sama dengan 2 kali 3 per 4. Kalau kasusnya senilai, maka jadinya adalah X sama dengan 3 dikali 4 per 2, gitu ya. Kalau senilai itu menyilang. Kalau berbalik nilai itu lurus, seperti ini ya. Oke, semoga teman-teman bisa paham. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua kita lihat di sini konsep yang kita gunakan adalah konsep perbandingan senilai. Jadi teman-teman bisa langsung di sini mengabaikan pekerja ya, karena pekerjanya sama berjumlah 80 orang. Tinggal teman-teman bisa lihat di sini jumlah jahitan, kemudian waktu.
Kalau 20 membutuhkan waktu 24 jam gitu ya. Nah, kalau 18 jam berarti jahitannya berapa? Tentu berkurang ya. Maka karena ini adalah perbandingan senilai, berarti langsung X sama dengan gini ya. Jadi 20 kali 18 per 24. Oke, ini kalau kita bagi 6 berarti sisa 3, sisa 4, sisa 5. Jadi 5 kali 3 sama dengan 15. Maka jawabannya adalah 15 jahitan. Itu untuk soal yang kedua. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang ketiga. Untuk membuat 12 cangkir kopi yang enak. Nah, ini teman-teman bisa lihat konsepnya senilai ya. Berarti banyak cangkir, kemudian banyak biji kopi. Banyak cangkir 12, biji kopinya membutuhkan 144. Berarti kalau kita membutuhkan 30, kita akan membuat 30, berarti X-nya berapa gitu ya. Nah, karena ini senilai, maka langsung saja berarti X sama dengan menyilang, berarti 30 kali 144 per 12. 144 bagi 12, 12. Berarti X sama dengan 30 kali 12. X sama dengan 360. Jadi jawabannya adalah 360 gram. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal yang keempat. Nah, ini kan berbalik nilai. Kita lihat untuk kecepatan, kemudian ada waktu tempuh. Kecepatannya 40, waktu yang dibutuhkan 6 jam. Kecepatannya 60, maka berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, teman-teman perhatikan bahwa ini waktunya dalam jam ya. Jadi karena ini berbalik nilai, berarti X sama dengan seperti ini. Berarti 40 kali 6 per 60. Maka di sini kita peroleh bagi 6 berarti 1, 10, 40 bagi 10 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 4 jam. Nah, 4 jam membutuhkan waktu 4 jam, berarti 5.30 ditambah 4 jam kemudian sama dengan 9.30 Wita. Berarti jawabannya adalah 9.30. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal yang kelima. Di sini teman-teman lihat bahwa soal kelima ini adalah berbalik nilai, gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada pekerja, kemudian ada waktu. Untuk satu pekerja membutuhkan 42 hari. Kemudian bagaimana jika waktu yang dibutuhkan adalah 2 minggu. Nah, 2 minggu berarti 14 hari. Gitu ya, 2 minggu berarti 14 hari. Karena kita harus samakan dulu satuan gitu ya. Maka karena berbalik nilai berarti X sama dengan 1 kali 42 bagi 14. 42 bagi 14, jawabannya adalah 3. Jadi ada 3 pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan dalam waktu 2 minggu. Oke, itu pembahasan untuk soal pertama, kedua, 3 sampai soal kelima. Semoga bisa bermanfaat ya. Jika ada yang mau bertanya, teman-teman bisa langsung bertanya di kolom chat. Terima kasih.